Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah. Kali ini yang ke-88, Al-Ghani, yang Maha Kaya. Dalam Al-Quran, kata Ghani ditemukan sebanyak 20 kali. Dari jumlah itu, 18 diantaranya menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ghani memiliki dua makna dasar, yakni kifayah atau kecukupan dan saud, suara, baik kecukupan harta maupun selainnya. Berdasarkan pengertian ini kemudian lahir kata ghaniyah, yaitu wanita yang tidak kawin dan merasa berkecukupan hidup di rumah orang tuanya, atau merasa cukup hidup sendirian tanpa suami. Allah adalah zat yang maha kaya. Dia tidak membutuhkan siapapun dan tidak juga memerlukan apapun. Dia maha agung dan maha tinggi dari semua itu. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Surat Al-Ankabut ayat 6. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Dia tidak meminta makan, minum, dan rezeki dari mereka. Sebaliknya para makhluklah yang membutuhkan Allah untuk meminta makan, minum, dan rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 58 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah Al-Ghani adalah dia yang tidak punya hubungan dengan selainnya. Tidak dalam zatnya, tidak pula dalam sifatnya. Bahkan dia maha suci dalam segala macam hubungan ketergantungan. Imam Ar-Raghib mengatakan, kata Al-Ghani dipakai untuk menunjukkan beberapa makna. Yang pertama, ketiadaan rasa butuh. Makna ini hanya dipantas disandang oleh Allah sebagaimana dilansir dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Yang kedua, sedikit rasa butuh sebagaimana dimaksud dalam ayat, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ad-Duha ayat 8. Meskipun denotasi dan acuannya beragam, maka Al-Ghani hanya satu. Hanya Allah zat satu-satunya yang memiliki kekayaan secara mutlak. Kekayaan yang dimiliki oleh selainnya bersifat nisbi atau relatif. Allah Al-Ghani tercermin dari keberadaan langit, bumi, dan isinya. Dia tidak memiliki sekutu dalam kepemilikannya itu. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 64 yang artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah maha benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Perlu dipahami bahwa kekayaan itu tidak selalu identik dengan banyak atau melimpahnya material. Kata Ghani mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar kepemilikan materi. Demikian Allah Al-Ghani. Saudaraku, pesan sosial dan ekonomi yang kita bisa dapatkan dari sifat Al-Ghani ini. Yang pertama, marilah kita memperkaya hati dan jiwa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5965, bukannya ghina atau kekayaan dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati ataupun jiwa. Al-qanaah, kekayaan hati, atau dalam istilah agama ghinaan nafs, baru tercapai bila setidaknya kita memenuhi 3 unsur pokok. Yang pertama, berkeinginan untuk memiliki sesuatu dan telah mampu memilikinya. Yang kedua, memalingkan keinginan dan kepemilikan tersebut secara sadar untuk diserahkan kepada pihak lain dengan penuh kerelaan.
Yang ketiga, mampu berdiri sendiri, tidak mengharapkan bantuan orang lain. Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah bertanya kepadaku, "Hai Abu Dzar, apakah menurutmu banyaknya harta itu adalah ciri kekayaan?" Aku menjawab, "Naam Rasulullah, ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah menurutmu sedikitnya harta adalah ciri kefakiran?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah." Lalu Rasul bersabda, "Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati, dan kefakiran yang sebenarnya adalah kefakiran hati." Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 687. Yang kedua, hikmah yang bisa kita tangkap adalah marilah kita memperkaya ilmu dan keterampilan. Membekali diri dengan beragam ilmu dan keterampilan merupakan hal yang sangat penting. Ilmu dapat menyinari kehidupan seseorang, sedangkan keterampilan atau skill dapat membawa kesejahteraan materi bagi diri dan keluarganya. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu, hidupnya berada dalam kegelapan, sedangkan tanpa keterampilan atau keahlian, seseorang berada dalam ancaman kemiskinan. Yang ketiga, marilah kita giat dalam mencari rezeki. Islam mengajarkan kita untuk giat berusaha mencari dan memperoleh rezeki. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1930, rezeki yang diperoleh harus digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah kepadanya. Dengan karunia itu, kita bisa mengeluarkan zakat, infak, sedekah, menunaikan ibadah haji dan umrah, serta membelanjakannya di jalan pembangunan Islam. Saudaraku, Al-Ghani harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dengan cara memperkaya diri dengan sifat-sifat mulia, seperti mengasihi dan menyayangi sesama, bersikap derma, pemaaf dan tidak malu jika meminta maaf lebih dahulu, tidak membenci dan pendendam, siap menerima koreksi dan kritikan. Islam mengajarkan kita untuk berusaha dalam mencari dan memperoleh rezeki. Rezeki yang diperoleh harus digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah kepadanya. Dengan karunia itu, kita bisa mengeluarkan zakat, infak, sedekah, menunaikan ibadah haji dan umrah, serta membelanjakan di jalan pembangunan untuk umat dan kebutuhan Islam. Memperkaya ilmu dan keterampilan dengan cara senang membaca, mengikuti pendidikan atau pelatihan tertentu, mempelajari keberhasilan orang lain. Sebuah kalimat yang disampaikan oleh Mark Twain, "Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect." Dikala Anda menemukan diri Anda berada di antara kaum mayoritas, itulah saat untuk berhenti sejenak dan melakukan refleksi. Kesuksesan bersifat eksklusif dan tidak dimiliki oleh golongan mayoritas. Benarkah demikian? Sebuah negara hanya memiliki seorang kepala negara, belasan menteri dan ratusan anggota dewan, majelis yang mewakili puluhan hingga ratusan juta jiwa masyarakat mayoritas. Sebuah perusahaan memiliki seorang direktur, beberapa manajer, dan kepala bagian, di atas ratusan atau ribuan staf dan karyawannya. Bagaimana bila kita hanya merupakan bagian dari kelompok mayoritas tersebut? Jawabannya sederhana. Carilah kesempatan untuk bisa menjadi seorang yang eksklusif di antara golongan mayoritas lainnya. Jadilah ahli di sebuah bidang yang Anda kuasai dan minati. Manfaatkan peluang untuk naik ke permukaan dan meninggalkan hiruk pikuk kaum mayoritas di tempat Anda berada. Temukan tempat baru di mana Anda berpeluang lebih besar untuk menjadi kaum eksklusif. Kerjakan sesuatu, putuskan sesuatu, lakukan perbedaan, diferensiasi secara kreatif. Usahakan sesuatu yang dapat mengkonversi diri kita dari golongan mayoritas ke tingkat yang lebih tinggi dan berbeda dari kebanyakan orang. Demikian saudaraku, mudah-mudahan pelajaran kita kali ini tentang sifat Allah Al-Ghani bisa memacu kita dan memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa memperkaya hati dan jiwanya, memperkaya ilmu dan keterampilannya, serta giat dalam mencari rezeki Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.